seperti slogannya Bu Kartini kan, habis gelap terbitlah terang. Jadi semua perempuan itu wajib mempunyai cita-cita dan karir, mengejar cita-cita dan impiannya. Sebagai seorang perempuan ya perlu, karena karir itu kan menunjang dan menopang masa depan hidup kita sendiri. Sekarang kalau kita mengandalkan, kita mengandalkan seorang suami kan juga punya karirnya masing-masing. Jadi sebagai seorang perempuan ya perlulah kalau kita punya karir dalam hidup. Prestasi itu buat saya itu penting ya, karena itu gambaran buat kita sebagai seorang perempuan itu maju. Kalau kita nggak punya cita-cita dan anak-anak, berarti kita nggak punya prestasi yang kita kejar dong. Jadi setiap perempuan itu wajib mempunyai prestasi, harus dalam karir, rumah tangga. Sebagai seorang ibu itu harus punya prestasi yang baik di mata keluarga dan anak-anaknya. Hai pemirsa, perempuan kita kembali bersama bintang tamu kita, Mbak Wani Sabu. Nah, tadi sudah terlihat juga di video, ternyata tentang prestasi ini responnya dari perempuan-perempuan kita sangat beragam ya Mbak Wani ya. Nah, kita lanjut nih Mbak Wani ngobrol. Nah, bagaimana sih sikap yang Mbak Wani ambil ketika menghadapi kegagalan? Pasti pernah gagal, ya pernah gagal. Tapi kalau menurut saya kegagalan itu justru sebuah pembelajaran yang bagus buat saya. Jadi saya tidak, kalau sudah gagal dalam kompetisi itu pasti kalau nggak menang ya kalah. Tapi menurut saya sometimes we win, sometimes we learn. Kadang-kadang kita memang di dalam suatu pertandingan itu menang, tapi kadang-kadang itu justru belajar. Jadi tidak ada kata kalah nih. Kalau pada saat kita kalah, wah saya belajar nih, menarik saya belajar sekali. nih. Nah, cuman kita harus ingat juga misalnya, biasanya kalau kita kalah, apa sih yang kita lakukan? Kita malu kan? Aduh, gue nggak mau ikut lagi deh. Saya nggak mau ikut lagi deh. Nah, padahal yang namanya winner, pemenang, winner never quit. Quitter never win. Pemenang itu tidak pernah lari. Yes. Sedangkan kalau kita lari dari suatu kondisi, kita nggak akan pernah menang. Seperti itu. Jadi memang benar-benar harus terus semangat, termotivasi juga. Betul. Ya Mbak Wani ya. Iya. Nah, ketika punya vision yang jauh ke depan seperti itu, Mbak Wani punya sosok figur inspirasi kah? Iya. Kalau ditanya sosok inspirasi saya siapa ya? Nah, kalau di dalam pekerjaan saya tuh sangat terinspirasi sama presdir saya, Pak Yahya Setiatmaja, juga atasan langsung saya, Bapak Arman Hartono yang kebetulan saya langsung bertanggung jawab kepada beliau, dan yang paling luar biasa itu adalah putri saya. Jadi Brilliant Dennis itu putri saya justru yang membuat saya tuh berprestasi gitu. Poin apa Mbak Wani yang membuat mereka-mereka ini menginspirasi karena dirimu? mereka itu juga ikut bangga. Tim saya juga ikut bangga gitu ya. Kalau saat kita menang, saya selalu merasa gini, kalau perusahaan saya menang, pekerjaan saya menang, yang menang adalah tim saya. Tapi kalau mereka kalah, yang kalah adalah leadernya. Nah, jadi mereka itu selalu, saya justru sangat bangga sekali kalau melihat tim saya yang naik ke panggung, menerima penghargaan, itulah kebanggaan buat saya sebenarnya. Justru tim saya itu yang memotivasi saya, putri saya yang memotivasi saya gitu. Wah, luar biasa. Jadi Mbak Wani. saling memotivasi ya. Iya, saling mengisi. Betul. Seperti itu ya. Jadi aura positifnya berbagi, nular gitu. Betul. Ya. Nah Mbak Wani, prinsip hidup yang Mbak Wani anut ini apa sih sehingga bisa sukses di karirnya saat Sebenarnya ini? nggak sulit-sulit banget. Prinsip saya adalah takut dengan Tuhan. Jadi kalau apa-apa saya takut dengan Tuhan gitu ya. Kalau mengerjakan takut sama Tuhan itu pasti lurus jalannya kita. Terus apalagi sih, saya selalu ada 3 kata ini, bersyukur, apapun bersyukur gitu ya. Perjuangan itu sebenarnya berat, kayak waktu mau ke internasional itu sebenarnya berat. Karena pada saat itu Inggrisku ya pas-pasan dong, 12 tahun yang lalu gitu ya. Tapi dari sana pun, kalau saya mau go internasional saya harus terpacu ya. Makanya sampai sekarang Indah saya masih les bahasa Inggris. Coba bayangkan. Jadi memang setiap kegagalan itu atau apa kita pasti harus bersyukur. Jadi bersyukur. Kemudian saya juga ada kayak kata maaf dan memaafkan. Jadi jangan nyimpen rasa sedih atau apa. Jadi maaf, memaafkan, dan yang ketiga ya berterima kasih. Apapun
terima kasih. Dan saya punya 3K juga nih, apa tuh 3K? Kesehatan, keluarga, kerja. Jadi utamakan kesehatanmu, keluargamu, dan kerja. Nah, kalau nggak sehat, gimana mau kerja dengan baik? Kalau keluarganya membingungkan gitu ya, bagaimana kita juga bisa bekerja dengan baik. Nah, baik. Jadi prinsip hidup ataupun value itu juga Betul. harus kita miliki, Mbak Betul. Wani ya. Jadi tadi ada 3K ya. 3K. Wah. Harus ingat itu. Tidak boleh terbalik-terbalik. Wih, catat pemirsa. Nah, Mbak Wani, apa sih tantangan biasanya yang dihadapi bagi perempuan nih khususnya untuk mau mencapai sukses? Tantangan ya, Ya. tantangan. Sebenarnya kalau tantangan itu seperti yang tadi saya ceritakan itu memang tidak terduga ada lagi tantangannya. Ada aja gitu ada ya. aja. Tapi saya selalu bilang itu positif itu aja sih yang selalu saya bersyukur. Tantangan tersebut ya saya jadikan itu sebagai motivasi saya. Motivasi terkuat ya. Jadi di sana kita bisa belajar dari Betul. tantangan ataupun permasalahan yang ada. Nah, Mbak Wani, prestasi yang sudah diraih segini banyak gitu ya, mana yang membuat Mbak Wani ini sangat berkesan? Iya, banyak Saya sekali nih ya. sampai mau ngelisting gitu ya prestasi yang sudah Kalau didapatkan. dihitung-hitung ya, dalam 10 tahun ini saya meraih 987 penghargaan sampai tahun 2000. Wah, Kebayang ya. Tapi itu atas usaha kerja keras juga saya, tim saya, keluarga dan teman-teman juga yang mendukung, iya. termasuk Nusantara TV Wah, yang luar men-sharing biasa. seperti itu. Sebagai Bahagia. leader juga kita mengedukasi dan memberikan contoh juga Mbak Wani ya bagaimana berjuang untuk sukses Iya, ya. saya semangat, Sesuaikan mereka dengan semangat. audiens. Betul, Iya. saya Kalau semangat, au- mereka semangat. Nah, kalau audiens milenial kita sesuaikan Iya, juga. saya milenial kan. Oh iya, sama. Masih geng milenial. milenial. Baik Mbak Wani, kita masih akan Oke. ngobrol. Pemirsa, kita masih akan ngobrol bersama Mbak Wani setelah jeda yang berikut ini.